Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berkah dan rahmatnya kepada kita semua. Lalu yang saya hormati Bapak Fuad Muhammad Zainul selaku dosen pengampu ilmu tafsir. Di sini kami kelompok ilmu tafsir yang beranggotakan saya sendiri, Amanda Kalista Alvareti dengan NIM 202111318 dan Adam Aditya dengan NIM 202111325 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang kaulan lainan dalam surat Tohaha ayat 44 yang bunyinya faqulallahu qawlan lainan Allahu yatazakkaru au yaksha, yang artinya maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut. Quran surat At-Tohaha ayat 44. Firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi faqulallahu qawlan lainan, yang artinya adalah maka berbicaralah kamu berdua dengan kata-kata yang lemah lembut. Firman inilah yang kemudian menjadi dasar dalam sikap berdakwah secara bijaksana, yang ditandai dengan ucapan-ucapan sopan dan tidak menyakiti hati sasaran dakwahnya. Bahkan Fir'aun yang demikian durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa dan Harun alaihi salam untuk berdakwah kepadanya dengan menggunakan perkataan yang lemah lembut. Di dalam redaksi ini, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Musa kalimat yang hendaknya ia sampaikan kepada Fir'aun, yaitu faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Artinya, adakah keinginanmu untuk menyucikan diri dan kuajak menuju jalan Tuhanmu hingga engkau takut dan kagum kepadanya. Dalam Quran surat An-Nazi'at ayat 18-19. Pada surat At-Tohaha ayat 44 mengandung redaksi yang dapat diterjemahkan mudah-mudahan, yang memiliki makna agar supaya terjadinya sesuatu hal ini bukan berarti Allah Subhanahu wa taala mengharapkan sesuatu kepada Fir'aun. Oleh karena beberapa ulama memahami kata-kata tersebut dengan artian agar supaya yang bermakna harapan tersebut terarah kepada manusia. Dalam hal ini yaitu Nabi Musa alaihi salam, wahai Musa dan Harun, sampaikanlah tuntutan Allah kepada Fir'aun sampai menanamkan hati dan pikiran kalian rasa optimisme dan harapan sekiranya penyampaian kalian bermanfaat. Perintah Allah Subhanahu wa taala pada surat At-Tohaha ayat 44 bermakna bahwa manusia hendaknya selalu berusaha dan tidak mengandalkan takdir semata. Allah telah mengetahui penolakan Fir'aun terhadap ajaran yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihi salam. Meskipun begitu, Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan nabinya untuk menyampaikan ajakan. Hal tersebut karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjatuhkan sanksi dan ganjaran berdasarkan pengetahuannya yang azali, namun berdasarkan pengetahuannya di dunia dan kenyataan pengetahuannya di dunia dan kenyataan yang terjadi di kehidupan. Di sisi lain, apabila perintah tersebut telah dilaksanakan dan kemudian ditolak oleh sasaran dakwah, maka hal tersebut dapat menjadi pertanggungjawaban. Apabila perintah dari Allah Subhanahu wa taala tidak dilaksanakan, maka boleh jadi di hari kemudian kelak mereka akan berkata, kami tidak mengetahui tuntutanmu karena tidak ada yang pernah menyampaikan kepada kami. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya mudah-mudahan ia ingat atau takut, dengan pengertian tersebut memberi isyarat bahwa dengan berzikir terus-menerus yang mengantarkan pada kehadiran Allah Subhanahu wa taala,
di dalam hati dan memunculkan keraguan terhadapnya merupakan peringatan yang lebih tinggi daripada rasa takut. Rasa kagum memunculkan cinta, dan cinta memberi tanpa batas serta menerima apapun dari yang dicintainya. Sedangkan rasa takut tidak memunculkan kekaguman, bahkan boleh jadi rasa takut dapat memunculkan antipati. Baik agar tidak menimbulkan rasa dendam atau menghindari persepsi bahwa pendakwah mengolok-olok orang yang memiliki kesalahan. Menurut Buya Hamka, untuk memberikan dakwah kepada orang lain dan terlebih lagi orang tersebut telah melampaui batas, maka hendaknya pendakwah harus menghadapi orang seperti itu agar jangan langsung menggunakan sikap yang keras. Akan tetapi pendakwah harus menggunakan sikap yang lemah lembut dan perkataan yang bernuansa kedamaian. Karena apabila pendakwah berkonfrontasi melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan sikap keras dan blak-blakan, maka tidak akan tercapai apa yang dimaksud. Sebab tiap-tiap jiwa manusia pasti memiliki nurani dan akal pikiran yang sehat. Semisal, seorang raja ataupun pejabat tinggi suatu negara akan merasa gengsinya tersinggung kalau ia ditegur atau dikritik di depan umum. Dengan demikian, metode dakwah dengan perkataan yang lemah lembut atau qaulan layyinan sangat berdampak kepada maksud dan tujuan si pendakwah. Cara dakwah dengan perkataan yang sopan, lemah lembut dan tidak menyinggung siapapun akan membawa nuansa damai. Tujuan metode ini agar orang-orang dapat menerima dakwah dengan cinta dan tidak merasa terintimidasi dengan apa yang disampaikan, sehingga tidak menimbulkan kebencian atau bahkan antipati. Cara berbicara yang lemah lembut dan sopan harus senantiasa diterapkan dalam dakwah meskipun akan ada bantahan-bantahan mengenai dakwah yang disampaikan. Menjawab berbagai bantahan pun juga harus disikapi dengan baik agar tidak menimbulkan rasa dendam atau menghindari persepsi bahwa pendakwah mengolok-olok orang yang memiliki kesalahan.